Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Dingin Teluk, Bapak Darmadi FPD. Yang saya hormati rekan-rekan guru yang telah hadir dalam acara pengibasan budaya positif dari kami berdua, yaitu Bapak Yan Wibowo Fahri SPD GRM PD dan saya sendiri Herlin Wijayanti SPD GR MPD. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan iman, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan positif yaitu pengimbasan budaya positif. Kemudian salawat beserta salam tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Terima kasih Bapak Ibu Guru, kami ucapkan sekali lagi atas kehadirannya. Sebelum kita memulai acara pengimbasan ini, saya minta dari salah satu rekan guru yaitu Bapak Hafizur Rahman untuk mengawali kegiatan kita dengan pembacaan doa. Kepada Bapak Hafizur Rahman kami persilahkan. Baiklah, Bapak Ibu Guru Primat, marilah kita sejenak berdoa agar memperoleh keberkahan dalam kegiatan kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mal shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan nar wa afwa ila hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Pak Hafiz, semoga acara kita pada hari ini berjalan sesuai dengan rencana kita. Kemudian acara yang kedua adalah kata sambutan, yaitu dari Bapak Kepala Sekolah kita. Mari kita dengarkan arahan dan sambutan dari Bapak Darmadi FPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Dingin Teluk beserta semua dewan guru yang hadir pada saat ini. Kemudian yang saya hormati juga ini rekan kita Pak Haji Wibowo dan Ibu Herli yang pada saat ini akan melaksanakan kegiatan pengibasan budaya positif. Apa yang didapatkan mereka berdua ini pada saat mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Pertama-tama marilah kita sampaikan segala puja dan puji syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat sama-sama hadir dalam ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan pengibasan ini. Mudah-mudahan salam beserta salam pada Tuhan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang calon guru penggerak.
Nantinya Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan calon guru penggerak juga akan melaksanakan kegiatan pengimpasan ini. Oleh sebab itu, ini kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat baik, kegiatan sangat bagus sekali. Namanya saja budaya positif. Nah, harapan saya semua dewan guru yang hadir dalam kegiatan ini kiranya dapat mengambil pelajaran, kiranya dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan nantinya dapat melakukan kegiatan pengibasannya di sekolah terhadap anak-anak kita juga dilaksanakan dengan baik. Jadi bukan ini hanya sekedar seremonial saja, tapi ini kegiatan yang sangat baik sekali. Oleh sebab itu ikutilah dan nantinya bisa dilaksanakan pada hari-hari biasa di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kegiatan ini berjalan, nantinya harapan saya anak-anak punya perubahan, ada perubahan. Ya, baik sikap maupun tingkah laku apa-apa yang disampaikan oleh dua calon guru penggerak ini dalam pengibasan ini. Materi-materi yang penting nantinya tolong dicatat, tolong ditanyakan bila tidak mengerti, bila kurang dipahami, tolong catat dan ditanyakan agar nanti pada saat pelaksanaannya di sekolah kita tidak ada ragu-ragu lagi untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan ini terhadap siswa-siswi kita. Hanya itu saja barangkali pesan yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengimbasan budaya positif dari kedua calon guru penggerak ini, Pak Yani Bowo dan Bu Herlin, secara resmi saya buka. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas arahan dan sambutannya. Kemudian kita langsung masuk ke dalam acara inti ya. Ya. Tapi sebelumnya kita akan melaksanakan ice breaking dulu. Boleh kepada Bapak Ibu guru untuk berdiri terlebih dahulu. Ibu Mariska mohon dibantu ya.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita sudah melaksanakan ice breaking. Mudah-mudahan suasana dalam perimbasan ini lebih mencair lagi, tidak terlalu tegang ya Bapak Ibu ya. Kemudian, cara selanjutnya itu penyampaian dari budaya positif yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ian Ibu. Kepada Pak Ian kami persilakan. Baik, terima kasih pada Ibu Herlin. Coba turun saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Guru hebat. Jadi dalam kesempatan ini saya dan Ibu Herlin akan berbagi peran, berkolaborasi untuk menyampaikan budaya positif yang sudah kami dapatkan dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cirebon Utara. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, adapun tujuan kami, tujuan pembelajaran budaya positif ini yaitu ada dua. Yang pertama untuk memahami budaya positif, yang kedua diharapkan peserta mampu mengimplementasikan budaya positif yang terkait dengan 6 hal. Yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat itu kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi diharapkan nanti dari tujuan pembelajaran ini setelah selesai nanti Bapak Ibu dapat memahami mengenai budaya positif dan tahu cara mengimplementasikan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, sebelum lanjut, karena pembicaraan fokus utama budaya positif, saya ingin mengetahui dulu pendapat Bapak Ibu guru mengenai budaya positif itu sendiri. Jadi, apa sih budaya positif? Mungkin bisa saya tanya dari depan, mungkin Bu Wanti. Kalau menurut Bu Wanti apa budaya positif itu? Untuk di sekolah Pak. Iya. 5S setiap pagi kita lakukan. Setiap pagi kegiatannya ya. Yang lain mungkin? Baik, Bu Wanti sudah menjawab tadi contoh kegiatannya 5S. Nah, kalau terkait konsep budaya positif itu sendiri apa? Kalau menurut Bu Indri? Ya, apa sih budaya positif? Kalau budaya positif itu apa hal yang kita lakukan setiap hari Pak, bukan hanya salaman misal pada saat guru menegur siswa misalnya ada yang salah gitu, gimana attitude yang baik, kemudian bagaimana kita menyampaikan hal-hal positif pada siswa, misal kayak hal-hal positif, misal ada pelanggaran di sekolah itu apa yang kita perbaikin pada saat itu. Ya, terima kasih ya. Ya baik, betul sekali bahwa budaya positif itu menyangkut hal-hal yang positif, atau dengan kata lainnya perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai apa itu? Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh semua anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau nanti ada pertanyaan apa sih profil pelajar Pancasila itu? Itulah nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai di sekolah. Dan itu memuat ada 6 elemen. Yang pertama, bantuannya bergotong royong ya. Bu Mei barangkali kreatif, inovatif, berkeberanian global ya. Kemudian apalagi yang mandiri, berakhlak mulia ya. Jadi ada 6 elemen ini merupakan profil pelajar Pancasila, dan inilah nilai-nilai yang ingin kita tanamkan pada peserta didik di sekolah. Maka itu disebut sebagai budaya positif ya. Nah, terkait dengan budaya positif ini seperti disampaikan pada tujuan pembelajaran tadi, ada 6 aspek yang akan kita pelajari. Yang pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan,
yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, sebelum kita beralih kepada yang pertama disiplin positif, sekarang kita simulasi dulu. Bayangkan, misal Bapak Ibu ingin menjaga sesuatu yang berharga dalam kepalan tangan. Genggam tangan Anda bayangkan di dalam tangan Anda ini ada sesuatu yang berharga yang ingin dijaga. Kira-kira kalau ada orang yang memaksa, membujuk, merayu, atau meminta kita secara sukarela untuk membuka kepalan tangan ini dan menunjukkan apa isinya, mau tidak kira-kira? Ada yang bersedia jawab kira-kira? Atau mau simulasi? Jadi coba. Satu, misalnya Ibu Indri mengepalkan tangan. Sekarang Ibu Ronita bujuk Bu Indri agar kepalan tangannya terbuka. Boleh, silakan berdiri Bu Indri. Bu Ronita bujuk Bu Indri. Bisa tidak Bu Indri ini membuka kepalanya? Boleh membujuk, boleh membentak, boleh merayu, boleh meminta sukarela, boleh memaksa. Coba Ibu Ronita. Ibu Indri kepalkan tangan. Satu saja. Nah, Ibu Ronita bujuk, paksa, atau rayu agar Bu Indri membuka kepala. Bisa tidak kira-kira Ibu Ronita ya? Kalau salah satunya bisanya memaksa, saya memaksa. Sulit Pak, tidak boleh gitu. Ya ini kan sangat dekat deh. Terus. Kalau seandainya membujuk, berarti Bu bisa nggak ini dilihat apa ini? Betul nggak ya? Bisa gitu ya. Kalau dibujuk bisa, tapi kalau dipaksa nggak bisa. Ya artinya tergantung keadaan, jatuh gimana cara kita ke apa ya? Memberikan keyakinan kepada yang lain Ya. Oke, kalau dari sisi Bu Indri tadi dibujuk membuka. Kenapa membuka kalau dibujuk? Karena kalau saya Pak, mungkin cara orang berbicara harus sopan terlebih dahulu Pak. Walaupun itu sangat berharga loh, barang ini pasti dijaga sangat berharga. Ya, kalau ini rahasia pribadi misalnya. kalau itu enggak Pak. Ya berkecuali. Ya kalau saya kalau memang itu enggak boleh diketahui orang, ya mau nggak mau harus dipertahankan. Jadi seperti itu, artinya Pak. ada dua situasi ya. Ya. Tergantung kebutuhan saat itu ya. Ya, baik. Sekarang kita lihat ya. Itu tadi sudah Bu Indri bersedia karena ada tergantung kebutuhan. Nah, sekarang kita lihat apa sih disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, itu untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Artinya, disiplin yang hadir pada diri anak didik itu haruslah dipacu dari disiplin internal, disiplin yang tumbuh dari dalam dirinya. Nah, terkait disiplin itu apa sih disiplin itu sendiri? Nah, di sini ada ahli menyatakan, Diane Johnson dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, tadi ketika Ibu Indri membuka kepala tangan, motivasi dia membuka tadi bisa intrinsik, bisa ekstrinsik. Manakala dia misalnya dipaksa, bisa jadi yang timbul adalah motivasi ekstrinsik karena dia terpaksa. Tetapi sesungguhnya disiplin itu erat kaitannya dengan kontrol diri. Kontrol diri. Ya. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu
pada nilai kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Artinya, disiplin positif di sini adalah bagaimana kita mengontrol diri kita. Ya. Sebenarnya tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain. Tidak ada yang bisa mengontrol diri kita. Sesungguhnya yang bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Satu pun tidak ada yang bisa mengontrol. Nah, terkait ini ada kesalahan persepsi bagi kita di lingkungan sekolah terhadap murid-murid kita. Apa mispersepsinya? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya. Kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol murid. Ternyata menurut ahli itu tidak benar. Murid itu tidak bisa dikontrol. Manakala dia patuh dengan kita, sebetulnya murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol, itu saja. Dia membuka dirinya. Pada dasarnya sebenarnya tidak bisa dikontrol dan ini tidak akan bertahan lama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seringkali kita merasa bahwa ketika kita membujuk siswa patuh, kita menganggap bahwa kontrol kita sudah berhasil. Oh, siswa sudah patuh, sudah disiplin. Nah, yuk bantu, jangan terlambat lagi dan sebagainya, sehingga siswa menurut. Nah, kita menganggap siswa menurut itu sudah merupakan sikap disiplin. Padahal sesungguhnya itu hanya miskonsepsi. Artinya masih sifatnya eksternal, kita yang berkuasa, kita yang memacu. Internalnya belum terbangun. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Nah, ini juga seringkali terjadi pada kita sebagai dewan guru. Kita menganggap semakin sering kita mengkritik siswa, semakin sering kita menyalahkan siswa, maka siswa itu diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Padahal sesungguhnya itu juga tidak tepat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di dunia pendidikan di sekolah, kita guru menganggap diri kita sebagai orang dewasa. Karena kita orang dewasa, maka kita berhak untuk memaksa anak-anak itu agar patuh dengan kita. Nah, kepatuhan yang mana yang kita cari? Kepatuhan yang sifatnya internal atau dari motivasi eksternal? Nah, yang sering terjadi adalah yang datang dari motivasi eksternal. Karena kita memaksa itu tadi, anak mungkin patuh, tapi saat itu saja. Catatannya bertahan jangka pendek, tidak akan bertahan lama. Maka kemudian yang terjadi adalah terjadinya pengulangan kesalahan yang sama dan berulang-ulang terus-menerus. Maka kemudian kita berupaya sebagai guru bagaimana membangun disiplin positif, dalam arti bagaimana memicu motivasi internalnya agar dia bisa mengontrol dirinya untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada, yang sudah disepakati. Dalam hal ini tadi adalah berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, berikutnya kita beralih pada yang kedua. Sekarang ada pertanyaan. Manakala kita datang ke sekolah, kepala sekolah tidak menetapkan aturan bahwa yang terlambat itu tidak ada aturannya, terserahlah guru, katakanlah mau datang cepat bagus, tidak datang cepat tidak apa-apa. Nah, kira-kira motivasi kita ke sekolah itu sebetulnya untuk apa? Motivasi kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya ada aturan, oh yang datang cepat akan mendapatkan hadiah, yang datang terlambat akan mendapatkan hukuman. Nah, sekarang motivasi kita kemana lari? Apakah ke penghargaan ataukah ke hukuman? Nah, terkait motivasi ini, para ahli sebenarnya sudah membahas ini. Ternyata motivasi manusia itu ada 3 dalam melakukan sesuatu. Hanya 3 ini motivasi kita melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah,
Artinya, manakala kita melakukan sesuatu, oh itu ada efek hasil efek akhirnya ada hukuman, maka kita tidak akan melakukan itu. Oh kalau terlambat nanti dihukum, nanti ada surat peringatan, maka saya datang tepat waktu. Ternyata motivasinya bukan internal, motivasinya ekstrinsik, karena ada aturan itu. Karena ada hukuman maka saya tidak berani datang terlambat. Atau bahkan berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Manakala misalnya datang cepat, datang tepat waktu, kita akan mendapatkan sejumlah hadiah. Oh nanti kalau saya datang terlambat saya tidak punya hadiah. Nah motivasi ini pun sifatnya hanya motivasi eksternal. Yang mana motivasi yang paling baik adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah inilah yang disebut dengan motivasi internal. Kita tidak melihat adanya hukuman, kita tidak melihat adanya penghargaan. Kita melakukan sesuatu karena kita meyakini nilai-nilai kebajikan yang kita anut selama ini. Nah, tujuan disiplin positif di sini adalah menanamkan motivasi. Menanamkan bagi kita guru, tujuan motivasi disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tugas kita ini. Nilai yang ketiga, bagaimana siswa bisa menemukan jati dirinya, bisa menggali potensinya untuk melaksanakan sesuatu itu karena mereka meyakini ada nilai yang harus dilakukan. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Ini sebenarnya pertanyaan sekaligus tantangan kita. Bagaimana kita menanamkan itu? Ya. Lanjut. Nah, ada pendapat dari Al-Fiqh mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi seseorang. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Ternyata apa yang kita lakukan selama ini, ketika murid tidak sesuai melakukan sesuatu, kita memberikan hukuman. Ketika dia melakukan tindakan sesuai harapan kita, maka kita kemudian memberikan hadiah atau penghargaan. Ternyata menurut Al-Fiqh, baik hukuman maupun penghargaan itu berpotensi menghancurkan, ya, potensi yang ada pada siswa itu sendiri. Jadi siswa itu melakukan sesuatu hanya berpikir bahwa kalau tidak ada hukuman akan ada penghargaan. Nah jika terus-menerus siswa akan tergantung dengan kita, dan ini ternyata menghancurkan potensi mereka untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi warga yang memiliki budaya positif. Nah terkait hukuman, konsekuensi, restitusi ini ada 3 istilah. Ada namanya hukuman, ada namanya konsekuensi, ada namanya restitusi. Yang paling katakanlah yang paling tidak sesuai dan tidak ingin dan sebetulnya sebaiknya di sekolah jangan kita lakukan adalah yang pertama, hukuman. Konsekuensi masih bisa diterima walaupun tidak sepenuhnya juga. Nah yang paling baik adalah restitusi. Mengapa restitusi menjadi baik? Karena ini adalah sebuah pendekatan untuk membangkitkan motivasi internal siswa agar melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Kenapa kemudian hukuman itu sebaiknya dihindari sedapat mungkin? Karena hukuman itu akan melukai psikis anak, dan ini akan bertahan selama-lamanya, mungkin seumur hidup mereka. Mungkin Bapak Ibu pernah mengingat, barangkali ingat saja dendam tidak ya, di sekolah SD, SMP, SMA mungkin pernah mendapatkan hukuman dari Bapak Ibu guru. Masih ingat tidak sampai sekarang hukuman yang Bapak Ibu terima itu? Masih. Laporan kita bagaimana, masih ingat tidak? Pernah dihukum atau tidak pernah dihukum anak bayi? Hah? Dan pernah dihukum. Kalau Bu Wanti pernah dihukum tidak? Apa hukumannya? Bisa cerita dong, spill.
2 atau kelas 3 SD itu kan ada perkalian. Jadi di rumah ditugaskan untuk menghafalkan perkalian. Pada saat itu saya lupa atau bagaimana, jadi pas saat disuruh maju tidak bisa. Jadi hukumannya dicubit, Pak. Dicubit. Sampai sekarang saya ingat cubit itu. Ya. Jadi ini bukti bahwa hukuman itu akan meninggalkan jejak yang tidak akan terlupakan bahkan seumur hidup kita. Itu catatannya. Dendam sih tidak, tapi ingat pasti. Nah, ingatan itu bukan ingatan yang baik, ingatan yang buruk. Nah, inilah sebetulnya yang coba kita hindari. Jangan sampai ingatan-ingatan negatif itu bertahan dan dipercaya oleh siswa, lalu kemudian akan terus menjadi sebuah kejadian yang berulang manakala siswa tersebut mungkin menjadi guru juga kan melakukan hal-hal pada siswa. Maka ini yang perlu kita hilangkan. Ini terkait hukuman. Kalau konsekuensi masih bisa nggak diterima? Mengapa konsekuensi masih bisa diterima? Karena dia ada pengetahuan, ada kesepakatan bersama antara guru dan murid. Nah, misalnya nanti kalau kamu misalnya tugas tidak kamu kumpulkan setelah diberi waktu 3 hari, maka kamu akan mencatat 10 kali lipat. Masih bisa diterima. Kok siswanya setuju kan? Setuju. Artinya atas kesepakatan dia kita melakukan itu. Menerima walaupun sifatnya jangka pendek juga. Karena ini ada erat kaitannya juga dengan hukuman. Tapi yang paling baik adalah restitusi. Ini merupakan sebuah pendekatan, ya. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Guru mengajak siswa untuk berefleksi, mengapa ini terjadi, apa alasannya, bagaimana cara kamu memperbaikinya. Itu nanti akan dibahas lebih dalam pada pembahasan yang terakhir, itu segitiga restitusi. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ada pertanyaan atau pendapat atau unek-unek? Silakan Bapak Ibu kalau ada. Atau malah ada fokus. Kalau ada fokus kita ice breaking lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau belum ada mungkin lanjut dulu. Nah, ini ada tabel. Kira-kira silakan Bapak Ibu lihat, baca, kemudian tebak. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi tabel ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Kalau menurut Bu Yuni itu hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi. Kenapa kira-kira? Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Karena sering terlambat dibikin itu masuk dalam konsekuensi. Apa namanya? Apa aturan tadi dalam konsekuensi tadi apa cirinya? Ada kesepakatan antara siswa dan guru, artinya ini bisa masuk konsekuensi manakala siswanya sudah tahu kalau perbuatannya itu nanti salah, kamu nanti akan mendapatkan ini. Artinya guru sudah bersedia menjelaskan itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk apa ini? Hukuman. Kenapa? Kenapa kira-kira? Lebih ke arah lari, ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena fisik. Yang lain Bapak Ibu? Kenapa? Ini termasuk hukuman kata Bu Fitri. Ya. Karena tadi mengacu kepada fisik, bisa jadi ini menjadi hukuman manakala siswa itu serta-merta kita ambil tindakan dan dia tidak mengetahui. Artinya tidak ada kesepakatan. Siswa datang terlambat. Nah, sudah kamu ambil sampah semua di situ, kamu bersihkan WC.
sebelumnya tidak ada kesepakatan dengan siswa. Nah, itu masuk hukuman. Dan ini katanya bisa melukai psikis siswa, bisa melukai mental siswa. Beda dengan konsekuensi tadi. Oh, siswa sudah tahu di awal kalau saya nanti terlambat, saya hukumannya lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Manakala dia tidak tahu, maka itu akan menjadi sebuah hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini jadi apa? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Karena kita biasanya guru kan menjelaskan, nah, kebersihan meja harus dijaga. Kalau nanti ada perbuatan yang mencoret-coret meja, maka kamu akan membersihkan itu. Nah, jadi artinya sebelumnya siswa sudah tahu. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, ini apa nih? Hukuman konsekuensi? Hukuman. Siswa biasanya tidak tahu itu. Kita ini kadang-kadang sebagai guru kan sering spontan. Artinya semau kita memberikan hukuman itu. Entah disuruh lari mengelilingi lapangan, entah disuruh push up, entah disuruh apa. Kemudian yang berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau apa? Konsekuensi. Oke. Yang berikutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Sudah jelas. Kita itu sering melakukan ini kan? Sering melakukan ini tanpa siswa tahu lebih dulu, langsung saja. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, ini siapa nih? Ya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Bukan, yang jadi masalah itu ada tidak pertanyaan aturan sekolah ya mengharuskan siswa bertelanjang kaki. Sepatu hitam kan, ini bisa jadi sebuah hukuman. Karena tidak mungkin sekolah itu membuat aturan, nah kalau kamu tidak pakai sepatu hitam maka kamu bertelanjang kaki saat panjang hari. Itu kan menghukum siswa. Yang berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, saya masih melakukan ini. Ya, ini pun hukuman ya. Dan kita diharapkan jangan melakukan itu. Namanya fisik itu akan sangat membekas, apalagi sampai dipukul, apalagi sampai diterajang misalnya. Ingatannya akan terus ya. Kemudian apalagi berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ini masuk konsekuensi ya. Nah, aturannya sudah ada, ini aturannya. Ya, lanjut. Ya, ini tadi main terakhir kehilangan 10 menit menjaga tugas itu juga masuk hukuman ya. Lanjut. Nah, sekarang kita coba analisis. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Dia maju ke depan menunjuk hidung kan? Si IPA tadi disuruh maju ke depan menunjuk hidung sendiri. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya, nomor 1, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Kalau setuju mengapa? Kalau tidak setuju mengapa? Ada yang mau menjawab? Bu Mei barangkali sebagai guru matematik. Guru matematik ya, kita bisa menjawab. Silakan Bu Mei. Mohon bantuannya. Nomor 1. Ketika namanya IPA
ketika IPA sedang ditertawakan masih di bangku, seharusnya seorang guru Pak Seno tadi memberi penguatan dulu dan menegur siswa yang lain untuk tidak mengejek atau tertawakan tadi teman. Jadi dikasih penguatan dulu Pak, setelah itu baru boleh untuk meminta dia mencoba untuk maju, tapi anaknya harus diberi penguatan dulu. Nah, kalau yang dilakukan Pak Seno tadi kan tidak memberikan penguatan, Ya. langsung menghukum. Setuju tidak Ibu? Tidak setuju. Mengapa kira-kira? Tindakan itu membuat IPA-nya mentalnya jatuh, kemudian anak yang lain juga akan terus melakukan hal yang seperti itu terus menerus. Ya. Jadi akibatnya nanti akan terjadi bullying atau bullying. Jadi tindakan yang tidak baik itu contoh tidak positif. Ya. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijawab oleh Bu Mary bahwa dia tidak setuju terhadap tindakan Pak Seno karena itu merupakan hukuman dan itu akan menimbulkan luka psikis, luka batin bagi anak itu. Dan dia juga efek buruk berikutnya akan dibully oleh teman-teman sekelasnya. Dan terus dampak-dampak buruk akan terjadi terus-menerus. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA sebuah hukuman atau konsekuensi? Tadi sudah dijawab Bu Mary. Itu sebuah hukuman. Karena tidak ada satu kegiatan yang kita fisik ya menuju hidup berbeda ini berbeda Pak Bu ya. Konsekuensi bisa terjadi kalau yang melakukan guru olahraga untuk tindakan fisik yang sifatnya olahraga. Ini beda catatannya. Kalau misalnya guru olahraga siswanya itu terlambat, dalam aturan kelas olahraga itu kalau siswa terlambat maka diatur kamu harus pemanasan. Kalau kawannya 2 kali, dia 5 kali. Itu masih bisa masuk dalam konsekuensi. Kalau itu olahraga, tapi kalau pelajaran lain, jangan sekali-kali kita melakukan kekerasan fisik yang bisa melukai psikis anak. Lanjut. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga kita mulai. Kita ini sekolah penggerak diharapkan sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing. Apa keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan universal tadi. Yang mencakup itu tadi nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Artinya mencakup 6 elemen itu. Tidak boleh lari dari situ. Ya. Lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Mengapa bukan peraturan? Ini pertanyaannya. Mengapa harus istilahnya keyakinan? Mengapa bukan peraturan? Kalau menurut Bu Sabri kan kenapa kira-kira? Diri siswa. Kenapa bukan peraturan? Bahasanya kan kok harus keyakinan sih? Karena itu yang akan mereka lakukan. Kesepakatan untuk diri. Nah ya, jadi itu keyakinan mengacu kepada nilai-nilai yang diyakini oleh siswa. Sementara peraturan seperangkat aturan saja yang mungkin saat itu akan dipatuhi siswa, tetapi hanya pada saat itu. Pulang ke rumah akan hilang, apalagi kalau dia sudah tamat, pasti hilang semua. Sementara keyakinan, nilai-nilai dalam keyakinan itu akan bertahan dan nilai yang diinginkan oleh pemerintah. Bagaimana disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menanamkan benih-benih budayaan yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Artinya nilai-nilai yang akan kita wariskan kepada generasi-generasi penerus kita. Mulainya dari mana? Dari keyakinan kelas. Membentuknya bagaimana? Itu aturannya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang sifatnya mencakup keseluruhan. Universal kalau kita tadi apa? Balik kepada profil pelajar Pancasila. Iya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya kalimatnya itu kita buat dalam bentuk positif. Misalnya kalimat negatifnya mana sih? Jangan memulai kalimat keyakinan kelas dengan kata-kata tidak boleh,
itu kalimat negatif. Karena bahasanya itu kalau tidak boleh masuknya untuk menjadi seperangkat aturan. Kalau aturan, akibatnya kalau dilanggar akan ada hukuman. Nah ini yang kita hindari. Kan kita ingin membangun sebuah nilai. Maka kalimat positif itu kita ganti. Jangan datang terlambat. Maka diganti kalimat positif menjadi misalnya selalu menghargai waktu. Beda kan? Bahasanya beda. Maknanya juga beda. Nilai yang dirasakan siswa juga akan beda. Ya. Kemudian yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jangan sampai keyakinan kelasnya ada sampai 20 item, terlalu banyak. Keinginan kita budaya positif ini ditanamkan secara bertahap dan berkelanjutan. Jadi ada konsistensi dalam melaksanakannya. Cukup 5, cukup 4, cukup 3, cukup. Asal bulan berikutnya kita tambah. Jangan nanti hanya 3, hanya 5, tetapi 3 tahun. Ya, jangan juga. Masa tidak ada perubahan? Yang bagus misalnya kita buat 4 bulan ini. Bulan depan tambah 1, bulan depannya tambah 1. Sehingga terus dia berkelanjutan dan akan bertahan, dan nilai-nilai yang akan dibawa siswa manakala dia sudah meninggalkan SMA ini dan menjadi warga masyarakat. Yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya keyakinan kelas ini jangan sesuatu yang berada di awang-awang. Apa contoh yang berada di awang-awang kira-kira? Yang tidak mungkin dicapai oleh siswa. Apa kira-kira? Misalnya ada sekolah yang internetnya tidak lancar. Tiba-tiba dia menerapkan keyakinan siswa harus menguasai teknologi IT. Di mana relevansinya? Berbeda misalnya diharapkan selalu mencintai lingkungan dengan membuang sampah. Kan bisa dilakukan. Sampah pasti ada di sekitar kita. Nah, jadi bahasanya itu harus bisa diterapkan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, di sini ya yang perlu jadi catatan. Keyakinan kelas tidak dibuat oleh guru. Catatan penting. Keyakinan kelas tidak dibuat oleh guru. Keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa. Guru hanya memfasilitasi. Kita hanya memfasilitasi saja. Jangan keliru. Boleh kita memberi masukan, boleh, tapi jangan kemudian kita membuat itu lalu minta persetujuan siswa. Biarkan siswa itu mengemukakan pendapatnya, karena mereka lah yang akan melaksanakan keyakinan kelas itu. Ya. Yang berikutnya terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, itu tadi yang seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa keyakinan kelas itu tidak mentok hanya itu saja. Mungkin ditinjau, kurang banyak, ini sudah 3, ini sudah terlaksana, perlu kita tambah 1, kita tambah 2, terus seperti itu. Sehingga harapannya nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila itu bisa ditanamkan kepada siswa secara menyeluruh, dan inilah yang akan menjadi warisan siswa dalam membangun peradaban manusia di masa yang akan datang. Ya. Nah, ini ya contohnya kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka diubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Kan beda ya? Ada kata jangan berlari, ada kata berjalanlah. Ada kata membuat larangan, ada kata meminta secara baik-baik. Kan beda. Lanjut, nah contoh keyakinan kelas. Kita ambil satu contoh keyakinan kelas. Yang pertama, selalu bersikap positif. Ya. Ini untuk mengantisipasi mungkin ada keyakinan kelas yang dibuat jangan bersikap pesimis. Nah, tapi diganti menjadi selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang kelima, senantiasa membantu. Ini hanya contoh. Kalau di kelas Bapak Ibu silakan terapkan yang sesuai dengan kelas Bapak Ibu, mana yang dibutuhkan, mana yang lebih urgen untuk dilaksanakan saat itu.
boleh sama, boleh juga mengambil sesuatu yang baru. Silakan saja. Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Misalnya kita kan sudah membuat keyakinan di kelas. Iya. Sepakat misalnya ini ada 5 Keyakinan keyakinan kelas. itu kan. Nah, kemudian pada saat pelaksanaannya ternyata keyakinan kelas ini tidak dilakukan secara konsisten oleh Siswa. mungkin ada beberapa siswa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, bagus. Jadi pertanyaannya sangat baik sekali. Ini sudah ada keyakinan, tetapi di kelas itu ada yang tidak melakukan. Maka pembicaraan itu akan kembali nanti pada penanganannya. Bagaimana sih solusinya? Akan nanti disampaikan Bu Herlin, ada namanya segitiga restitusi. Belum sampai kita ke situ. Tetapi dari sayanya, guru mungkin bisa memberikan penguatan terus-menerus, mengingatkan saja. Tapi penanganan langsungnya nanti akan dilakukan melalui proses yang namanya proses segitiga restitusi. Bagaimana caranya, tahapannya apa yang melalui nanti akan disampaikan oleh Ibu Herlin. Ya, ada pertanyaan lain kira-kira Bapak Ibu? Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini akan dilanjutkan oleh Ibu Herlin ya. Akan dilanjutkan oleh Ibu Herlin ya. Tapi sebelum dilanjut apa mau ice breaking dulu atau gimana Bu? Mau ice breaking dulu apa lanjut? Lanjut saja ya. Ya silakan Bu Herlin. Ya, terima kasih Pak Yan. Jadi Pak Yan tadi sudah menyampaikan 3 poin penting. Kemudian saya akan melanjutkannya mengenai kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia? Karena ini berkaitan erat dengan perilaku atau sikap yang ditunjukkan oleh siswa. Jadi siswa itu melakukan tindakan A, B, atau C, itu kemungkinan ada kebutuhan yang belum dipenuhinya atau belum didapatkannya. Nah, jadi setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Saya duduk saja ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup. Jadi kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Biasanya ini adalah kebutuhan akan makanan ya, fisik, untuk memenuhi kebutuhan fisik kita. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi seorang anak mungkin misalnya dia di kelas itu banyak gaya, kalau kata kita mencari perhatian guru. Mungkin karena di rumahnya kurang rasa kasih sayang atau dapat perhatian dari orang tuanya kurang. Kemudian kebebasan. Jadi kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan. Jadi seorang anak misalnya senang main bola di kelas gitu kan, atau misalnya pada saat pelajaran kita pengen gerak-gerak terus, mungkin dia perlu kebebasan. Kemudian kesenangan. Nah ini kesenangan hampir sama dengan kebebasan ya. Nah, kesenangan misalnya dalam PPKN gurunya banyak berceramah, dia tidak suka, ternyata dia lebih suka menulis atau bukan menulis, melukis. Nah itu mungkin dia butuh ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi, itu kebutuhan kesenangan. Dan selanjutnya ada penguasaan. Jadi misalnya seorang anak nih, dia sering berantem sama temennya karena dia ingin menjadi seorang yang dihormati atau menguasai suatu kelas. Nah ini ada kasus Ibu Bapak, bisa dibaca. Ini kasus Ibu Ria, seorang guru SD, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah seorang muridnya, yaitu yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, mungkin ada ya di kelas kita yang suka minta ke temennya, minta makanan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang
Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada Bapak Ibu yang mau menjawab? Bapak Ibu ada yang mau membantu menjawab kira-kira kebutuhan apa nih yang harus dipenuhi oleh Agus? Pak Hafiz mungkin? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dilihat dari kasus yang ditemui oleh Ibu Ria ini bahwa Agus ini sering memaksa meminta bekal temannya. Saya merasa ini Agus ini kurang atau memiliki kekurangan kebutuhan dasar kasih sayang ya rasanya. Jadi aku sepertinya butuh perhatian. Seperti itu menurut saya. Oke, terima kasih Pak Hafiz. Ada yang lain, Ibu Eli mungkin? Sama, kebutuhan kasih sayang. Bu Mariska? Ya, mungkin saya berbeda sudut pandang. Kalau menurut saya, sebagai guru nih ya Bu ya, ya, karena ini kelas 6 SD, entah juga terjadi pada tingkat yang lain gitu. Kalau kelas 6 SD, kalau masalah kasih sayang, saya rasa berapapun usianya dia tidak mengerti seberapa pengaruh kasih sayang terhadap diri. Tapi menurut saya ada hal lain yang harus ditelisik gitu. Entah kelaparan Bu, jangan jauh-jauh mikirnya, ya entah kelaparan. Ya hal itu dulu. Entah memang dia punya sikap arogan terhadap teman gitu. Yang harus diketahui itu dulu sih menurut saya. Anak kelas 6 Bu, jangan jauh-jauh ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mariska. Jadi kata Bu Mariska ini si anaknya ya kurang makanan, lapar. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membantu menjawab. Coba Pak lihat kita buka. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, teman Agus jadi perhatian dengan Agus. Berarti Agusnya ya kasih sayang tadi, love and belonging. Kemudian Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan. Dia bertahan hidup ya, kemana? Dia lapar, gitu kan? Namanya anak kelas 6 SD, banyak-banyaknya aktivitas, gitu ya, di sekolahnya, cepat lapar, mudah lapar. Kemudian dia menjadi hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, apalagi dengan ancaman. Kalau udah dikasih, nanti pulang sekolah, ditunggu di sana, jadi teman-temannya jadi takut. Kemudian Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi pengen ada kebebasan. Dan yang terakhir Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajahnya, wajah temannya ya, yang kesal dengan Agus. Jadi dia butuh kesenangan. Oke Pak ya, kita lanjut lagi. Nah ini ada salah satu kasus lagi, kalau saya baca kasus ya. Nah, Dinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu kepada orang tuanya atau kepada ibunya bahwa dia benci kepada Ibu Rani. Nah, mudah-mudahan tidak ada anak murid kita yang seperti itu ya, yang mengadu, nah Bu saya benci sama Bu Rani, suka menghukum. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasinya dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Oke Pak ya? Nah kalau jawaban dari Dinda, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang dan tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah kira-kira kebutuhan apa ini Bu Ronita?
hobi tipe anak yang rame, jadi dia butuh kesenangan. Jadi kan tipe anak itu ada yang dia belajarnya dengan sepi. Nah, ada anak yang bisa masuk belajar ketika dia bernyanyi, bersenandung, atau enggak dia bermain dengan temannya. Jadi konsep untuk belajar anak itu kan bermacam-macam agar dia bisa masuk apa yang dijelaskan oleh gurunya tadi. Menurut saya seperti itu. Oke, kesenangan yang pertama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Jepit rambutnya sudah besar, warna pink. Nah, tidak diperhatikan oleh gurunya. Kira-kira Ibu Nina, ini si anak membutuhkan kebutuhan apa ya? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Kemudian yang ketiga, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, bosan nih. Kira-kira berarti apa ya kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Kebebasan. Kebebasan. Oke, bagus. Makasih Bu Wanti. Nah, satu lagi. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guruku nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Nah, udah gambarnya jelek, ditunjukin ke teman-teman. Nah, jadi Dindanya kesal. Kira-kira Bu Vera jawabannya apa ya Bu Vera? Apa? Power. Oke, power. Kita lihat jawabannya Pak ya. Nah, yang pertama itu betul kesenangan ya. Dia butuh belajar itu sambil menyanyi, bersenandung, jadi baru bisa dia nangkep pelajaran. Kemudian ibu guru tidak menyapaku, berarti dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kalau dia bosan, berarti cuma gitu-gitu aja, berarti dia butuh kebebasan. Dan yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, berarti penguasaan atau power, betul. Nah, ya ini jadi kalau kita sebagai seorang guru, kalau menemukan siswa kita di kelas, gitu kan, kita harus tahu dulu kira-kira ini apa, kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh anak tersebut. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk memberikan hukuman atau konsekuensi, tapi yang harus melalui pendekatan-pendekatan. Nanti kita akan masuk ke materi bagaimana tadi ya pertanyaan Bu Sarli. Menyelesaikan kalau ada permasalahan-permasalahan yang ditemui di kelas, sudah ada keyakinan kelas. Lanjut Pak ya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi, guru itu memiliki 5 posisi kontrol terhadap siswa. Kita termasuk yang mana? Nah, ada sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Kalau penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman itu sebetulnya pemantau ya. Pemantau itu bisa jadi nanti siswa kita tuh memiliki identitas yang gagal, gitu kan, akan berbekas. Tapi kalau untuk sebagai teman juga tidak terlalu bagus Bapak Ibu, gitu ya. Apalagi kalau kita ini sebagai seorang guru, ada privasi juga yang harus dijaga oleh murid kita dan oleh kita juga. Jangan sampai dia menganggap kita teman, kemudian dia dari cara berbicara, gitu, menyamakan dengan temannya nggak enak. Akhirnya kadang-kadang anaknya seperti ini melunjak, kemudian nantinya malah dia berlindung di bawah kita, gitu kan. Kalau misalnya ketemu dengan guru A dimarahin, Bu, ibu itu kan cerewet, Kak, aku tuh gini, dia mau cari perlindungan terus, jadi itu tidak bagus. Kita lihat Pak ya, bagaimana posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum ya. Biasanya kalau penghukum ini, kalau misalnya melihat anak datang terlambat, nah mata melotot, kemudian langsung menghukum, nah bersihkan. Biasanya kita seperti itu. Mudah-mudahan nanti setelah kita mempelajari budaya ini, kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi, tidak melakukan
tidak langsung ya memberikan hukuman terhadap siswa. Siswa udah sering datang terlambat, kemudian besoknya datang terlambat lagi, kita langsung marah. Nah, kamu kan tiap hari juga datangnya terlambat, udah biasa. Silakan bersihkan. Silakan angkat meja-meja ini ke gudang. Itu adalah posisi penghukum ya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Kemudian menggunakan keheningan, contohnya dengan kata ibu tuh kecewa sama kamu. Nah, tidak membentak ibu kecewa sama kamu. Suaranya agak pelan. Nah, kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Nah, itu ciri-cirinya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri kita, dan murid merasa tidak berharga lagi. Jadi harga dirinya jatuh. Semakin dia jatuh akan semakin jelek ya, image-nya. Kemudian untuk kepribadiannya sendiri dia tidak bisa lagi menjadi seorang pribadi yang baik, karena kita sudah menjudge dia seburuk mungkin. Kemudian yang ketiga itu posisi teman. Posisi ini biasanya guru tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol diri melalui pendekatan-pendekatan. Jadi ciri-cirinya biasanya, ayolah bantu ibu, kamu jangan datang lagi telat ya demi ibu. Ada deminya. Nah, itu tidak bagus gitu kan. Besok-besok siswa itu juga akan balik kepada kita. Bu, bantuin aku ya. Aku tak bisa masuk sama Bu Herlin. Nah, gimana? Nah, itu kalau posisi teman. Dia merasa teman, berarti kalau kita mau membantu dia pun harus kita bantu. Oke, begitu yang keempat. Nah, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Kamu datang lagi terlambat, nah lihat lagi catatannya. Nah, kamu sudah 3 kali ya, dalam minggu ini kamu sudah 3 kali. Itu adalah posisi pemantau. Kemudian ya, ciri-cirinya peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya seperti apa. Kita biasanya mengecek lagi dengan catatan-catatan yang ada. Oke Pak ya, langsung. Nah, posisi yang paling bagus itu adalah posisi seorang manajer. Kita sedang berupaya misalnya dari penghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau ke posisi ini. Memang sulit ya, tapi kita selalu berupaya dari hal-hal kecil dulu, gitu kan. Jadi guru sebagai manajer ini berbuat sesuatu bersama murid. Jadi kita memposisikan murid itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Jadi seorang manajer ini agak berat memang, karena ada keterampilan-keterampilan yang harus kita miliki dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada pada diri siswa. Di murid itu diajak untuk menganalisis kebutuhannya, bagaimana keyakinan yang telah dia langgar, kemudian solusinya seperti apa nantinya. Itu dari posisi manajer. Lanjut Pak ya, nah ini adalah segitiga restitusi, materi yang terakhir, materi yang ditanyakan oleh Ibu Sarli tadi. Kalau kita sudah memiliki keyakinan kelas, kemudian ada beberapa siswa melakukan pelanggaran terhadap keyakinan yang telah dibuat, bagaimana caranya? Jadi kita bisa melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau tadi kita misalnya posisi penghukum memarah-marahi siswa, dia kembali ke kelas itu dengan sikap diri yang down ya. Nah, kalau ini dia kembali ke kelasnya, ke kelompoknya itu dengan karakter yang lebih kuat. Bagaimana caranya? Itu ada 3 tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama itu kita harus
menstabilkan identitas guru. Misalnya siswa tidak masuk karena membantu orang tuanya. Kita kasih penguatan. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dia lebih terbuka dengan kita. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Nah, kan jadi dia agak terbuka dan lebih kuat. Kemudian yang kedua, itu kata-katanya ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi kita mengecek dengan keyakinan kelas tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan ini. Membantu orang tua, Bu, datang terlambat karena misalnya orang tuanya berjualan. Memang, gitu kan. Membantu orang tua itu adalah hal yang bagus. Tapinya. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tapi apakah betul yang kamu lakukan itu? Pasti dia menjawab, tidak, Bu, itu tidak. Nah, kira-kira itu melanggar keyakinan kita tidak? Ya, Bu, dia akan menjawab nanti kan, misalnya keyakinan apa yang telah dilanggar. Keyakinan kelas misalnya datang tepat waktu. Kemudian, bagaimana ini solusinya? Ya, Bu, solusinya besok saya tidak akan datang terlambat lagi. Nah, jadi dia berusaha untuk menemukan jawaban atau permasalahan dia sendiri, memecahkan masalah sendiri dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Masih ada Pak ya? Bagaimana Ibu Salih? Sudah? Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Sepertinya sudah cukup. Baik, demikianlah tadi setelah kita dengarkan bersama penjelasan terakhir dari pemateri yaitu Ibu Herlin. Barangkali sampai di sini saja dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.